Bismillahirrahmanirrahim. Tes 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtilani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa duduk bareng untuk saling mengingatkan tentang hadis-hadis Nabi SAW tentang akhirat setelah masing-masing kita disibukkan dengan kegiatan duniawinya. Dan kita masih melanjutkan pembahasan kita dari Sahih Al-Bukhari masih pada kitab Ar-Riqaq, yaitu kitab tentang hadis-hadis pelembut hati ya. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada bab ke-18, bab Al-Qasdi wal Mudawamati 'alal amal. Itu bab tentang Al-Qasd maksudnya tidak berlebih-lebihan. Al-Qasdu maksudnya tidak berlebih-lebihan dalam beramal saleh. Wal Mudawamah artinya adalah continue, kesinambungan dalam beramal saleh. Wallahu a'lam bishawab, maksudnya yaitu ketika seorang tahu bahwasanya dunia hanyalah sementara, akhirat adalah tujuan, maka bukan berarti kemudian dia forsir dalam beramal saleh berlebihan sehingga akhirnya dia bisa terputus di tengah jalan dan akhirnya dia sendiri pun menjadi bosan dan akhirnya tidak bisa continue dalam beramal saleh. Dan demikianlah setiap kegiatan pekerjaan yang dikerjakan dengan menforsir diri, terlalu semangat berlebihan, nanti pada ujungnya akan terputus, tidak bisa continue dan tidak bisa berlanjut. Memang benar bahwasanya dunia ini hanyalah sementara, akhirat adalah tujuan, namun bukan berarti seorang berlebihan. Itu Allah alam yang dimaksud dengan bab ini ya. Ketika Rasulullah SAW melihat ada seorang wanita yang memaksa untuk sholat malam, bahkan membuat tali, kalau dia capek dia bergantung kepada tali, maka Rasulullah SAW suruh putuskan tali tersebut. Kenapa? Ini bentuk berlebih-lebihan dalam apa? Sholat malam. Dan Nabi mengatakan, alaikum minal amali ma tutiqun. Hendaknya kalian melakukan amal soleh yang kalian mampu. Kalau kita baca tentang sejarah para salaf, para sahabat, orang-orang soleh dahulu, sebagian mereka kita dapati semangat beramal soleh. Ya, tentu itu butuh perjuangan, tidak langsung seperti itu. Seorang pelan-pelan untuk bisa mencapai derajat seperti mereka. Jangan sampai kemudian dia forsir dari awal, kemudian dia putus di tengah jalan. Seperti kita dapati seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah, baca Quran bisa di bulan Ramadan khatam sehari 2 kali. Dia bisa sampai begitu bukan langsung tiba-tiba begitu ya. Tapi perlu perjalanan yang panjang. Tetap dengan memperhatikan sunnah-sunnah Nabi SAW dan tidak melalaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Ketika seorang mungkin baca sebagian sejarah para ulama terdahulu kemudian tiba-tiba semangat ingin seperti mereka karena tidak ada persiapan mental maupun kemampuan keimanan yang cukup, akhirnya dia semangat terus akhirnya putus di tengah jalan. Itu yang tidak kita inginkan. Oleh karena secara umum amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling berkesinambungan meskipun sedikit, meskipun sederhana. Ini yang kini kita bahas, bab al-qasdi wal mudawamah 'alal amal, yaitu tidak berlebihan dan berkesinambungan dalam beramal saleh. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau berkata, qala haddatsana Abdan qala akhbarana Abi an Syu'bah an Ash'ath qala sami'tu abi qala, aku mendengar ayahku berkata, sami'tu Masruqan qala, aku mendengar Masruq yaitu seorang tabi'i berkata,
Sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ayyul amali kana ahabba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalan seperti apa yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalat ad-daim, yaitu yang paling berkesinambungan. Qala qultu fi ayyi hinin kana yaqum? Di waktu kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun malam? Dia ingin tahu. Rasulullah SAW kan salat malam di rumah, yang tahu istri-istrinya. Para sahabat tidak tahu. Maka Masruq, seorang tabi'in bertanya kepada Aisyah, kapan sih Rasulullah SAW bangun malam untuk salat malam? Karena Rasulullah SAW continue dalam salat malamnya, tidak pernah terputus. Qalat kana yaqumu idza sami'a as-sarikh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun untuk salat malam jika mendengar suara as-sarikh. As-sarikh secara bahasa artinya suara teriakan. Namun para ulama sepakat yang dimaksud dengan sarikh di sini adalah suara ad-dik, yaitu kokokan atau kukuruyuknya ayam jantan. Kukuruyuknya ayam jantan. Dan ayam jantan itu berkokok atau berkukuruyuk itu lewat tengah malam. Di antara ayam jantan ada yang berkukuruyuk di pagi hari setelah terbit matahari, ada yang sebelumnya, ada yang jam 2, ada yang jam 3 malam sekitar itu. Jadi Nabi SAW bukan bangun jam 12, tidak ya. Tapi Rasulullah SAW bangun setelah itu. Berarti Rasulullah SAW bangun sekitar jam 2, kalau kita pakai jam sekarang, sekitar jam 2-an. Baru kemudian Rasulullah SAW sholat sampai menjelang subuh ya. Dan di antara sunnah Nabi SAW, beliau tidur di awal malam. Beliau tidak suka begadang. Sebagian dalam hadis, wa kana yakrahu an-nauma qablahu wal haditha ba'dahu. Adalah Rasulullah SAW tidak suka atau benci dengan tidur sebelum Isya, yaitu antara maghrib dan Isya tidur. Rasulullah SAW tidak suka. Dan beliau juga benci ngobrol setelah malam. Benci ngobrol setelah malam. Karena kalau orang ngobrol setengah malam, tidak ada, terkadang lupa dengan batas waktu, berlebihan sehingga akhirnya tidurnya larut malam. Kalau sudah tidur larut malam, susah untuk bangun malam. Karenanya di antara kebiasaan Nabi SAW, beliau tidur di awal malam dan bangun di tengah malam. Di tengah malam tersebut maksudnya sekitar jam 2-an. Karena ayam berkokok setelah lewat tengah malam, jam 1, jam 2. Ini menunjukkan Rasulullah SAW juga istirahat. Istirahat, mengambil waktu yang cukup untuk istirahat. Dan Nabi yang pernah berkata kepada para sahabat, wa habbus salati ila Allah salatu Daud. Salat yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah adalah salatnya Nabi Daud. Karena yanamu nisful lail wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sudusahu. Nabi Daud alaihissalam tidur setengah malam, kemudian dia salat malam sepertiga malam, kemudian dia tidur lagi seperempat malam. Jadi tidur dulu, kemudian bangun salat, kemudian tidur lagi. Di penghujung subuh tidur lagi, sehingga ketika bangun subuh dalam kondisi segar. Dalam kondisi segar. Artinya tidak semalaman suntuk kemudian apa? Beribadah. Tidak semalam suntuk beribadah. Dari sini kita tahu bahwasanya ketika seorang semangat untuk beribadah, dia juga harus melihat kewajiban-kewajiban yang lain. Karena kalau dia berlebihan dalam satu porsi, dia akan menumbalkan yang lain. Misalnya seorang sholat malam dari pagi, dari malam, ba'da isya sholat sampai subuh. Kemudian siang dia sudah nggak bisa beraktivitas. Kapan perhatian sama istrinya, kapan perhatian sama anaknya, kapan dia mencari ma'isyah, mencari kerja untuk kebutuhan kesehariannya, dia tidak akan bisa melakukannya. Oleh karena Nabi SAW mencontohkan dengan contoh yang mungkin kita lakukan, ya, yaitu tidur dulu, kemudian bangun di sepertiga malam yang terakhir, baru kemudian ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau letih bisa tidur lagi, tidak ada masalah, tidur lagi. Ini itu seperti saya sampaikan, itu tergantung kebiasaan. Siapa yang biasakan dirinya, dia akan terbiasa. Yang biasa tidur jam 9, dia akan mudah bangun jam 3. Mungkin dia ibadah sampai jam 4, dia ngantuk tidur lagi, tidak apa-apa. Tidur lagi, jam 4:30 lebih, bangun untuk sholat subuh. Ya. Kalau orang terbiasa, maka terbiasa. Jadi, di sini Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan amalan yang paling dicintai oleh Nabi adalah yang berkesinambungan, dan Rasulullah SAW tidur dulu baru sholat malam. Jadi bukan start sejak awal malam kemudian sholat tahajud. Tapi Rasulullah SAW tidur dulu kemudian bangun
ketika mendengar suara ayam jantan berkokok. Baik. Hadis berikutnya, qala hadatsana Qutaibah an Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah annaha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana ahabbal amali ila Rasulullah sallam, amalan yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yadumu alaihi sahibuhu, yang pelakunya continue dalam amal tersebut. Itu yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau itu yang paling dicintai oleh Nabi, berarti paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling tahu tentang apa yang dicintai oleh Allah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran bagi kita agar kita memilah-milih amalan yang kita bisa continue. Itu lebih disukai daripada kita banyak amal namun kita enggak bisa continue. Enggak bisa continue. Maka milikilah wirid harian. Wirid harian maksudnya misalnya baca Quran sehari berapa yang kita mampu kira-kira. Kita boleh mulai dari misalnya 2 halaman, tapi kita enggak pernah berhenti. Nanti kalau kita mendapati diri kita punya semangat, kita boleh naikkan 3 lembar. Kalau kita punya dapat diri kita semangat, naikkan setengah juz misalnya. Tapi kita coba. Yang penting continue, itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada banyak tapi terputus. Nanti libur lagi seminggu baru amal lagi. Libur 3 hari, amal lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin rahmatnya berkesinambungan. Dan ketika kita beramal soleh, kita enggak pakai logika kita pakai aturan syariat. Nabi yang bilang, ahabul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling berkesinambungan meskipun apa? Sedikit. Continue. Kita bisa bantu keluarga sedekah sebulan berapa yang kita merasa mampu. Ya, misalnya kita bantu keluarga 1 juta misalnya, kalau kita punya penghasilan berlebihan 1 juta, tapi continue, lebih Allah suka daripada tiba-tiba sekian terus berhenti enggak pernah lagi. Ya. Maka kita mengukur diri kita dalam beramal saleh. Di sini fikih bagi kita untuk mengukur diri dalam beramal saleh. Pilihlah amal-amal saleh yang mungkin kita untuk continue di atasnya. Pengajian juga misalnya. Pengajian sehari 3 kali. Tidak juga. Seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, seminggu sekali. Yang penting continue. Yang mungkin untuk kita bisa menjalankannya tanpa menumbalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Misalnya ibu-ibu kajian sehari 3 kali. Terus kapan ngurus suaminya? Kalau kajian sehari 3 kali. Kapan ngurus anaknya? Saya kajian sehari 3 kali. Kenapa Bu banyak sekali? Suami saya sudah meninggal. Itu lain cerita. Suami masih ada, terus siapa yang ngurus suaminya? Yang namanya suami juga pengen diurus, pengen dimanja, pengen ditertawain, pengen senyum-senyumin sama istrinya. Jadi lihat kemampuan kita, pilihlah amal yang kita bisa continue, ya, tanpa menumbalkan hak-hak yang lain. Tanpa menumbalkan hak-hak yang lain. Saya sering sampaikan tentang hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang menegur Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Abu Darda terlalu semangat beribadah sehingga menumbalkan yang lain. Setiap kalau siang dia puasa, kalau malam dia salat malam sejak awal malam. Maka akhirnya Salman pun tidur di rumah Abu Darda untuk menegur Abu Darda. Ternyata benar, siang hari Salman berpuasa, malam hari sejak malam sudah salat malam. Istrinya tidak diperhatikan. Kalau ditinjau dari kenyamanan, dia merasa nyaman, dia merasa enjoy. Dengan salat malam jam 10 sudah salat malam sampai subuh, dia merasa enjoy. Tapi enjoynya kita bukan berarti benar. Enjoynya kita bukan berarti benar. Kita beribadah bukan ikut perasaan kita yang enak menurut saya, enggak. Yang benar menurut syariat. Yang benar menurut apa? Syariat. Yang bilang, saya enjoy kok. Saya beribadah sambil joget-joget sambil goyang kepala, saya enjoy. Bukan masalah enjoy kau rasakan, tapi ikut syariat. Akhirnya ketika Abu Darda radhiyallahu anhu berlebihan dalam ibadah, istrinya tidak diperhatikan. Dari situlah Salman akhirnya menegur Abu Darda. Dengan tegurannya dia berkata, inna li rabbika 'alaika haqqan, sungguhnya Rabbmu punya hak untuk kau ibadahi, boleh puasa, boleh salat malam, tapi ada waktunya. Wa li jasadika 'alaika haqqan, jasadmu juga punya hak, jangan kau zalimi, ya, jangan kau zalimi, ya. Perlu istirahat, ya.
Wa li ahlika 'alaika wa li zawrika 'alaika haqqan, tamumu juga punya hak. Wa li ahlika 'alai haqqan, istrimu juga punya hak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqan, maka berilah masing-masing haknya. Akhirnya Abu Darda lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkataan Salman yang menegurnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Shadaqa Salman, Salman benar. Kenapa? Abu Darda berlebihan dalam beribadah sehingga ada kewajiban yang lain yang ditumbalkan. Maka dari sini ketika kita memilih ibadah yang mungkin kita lakukan, kita pilih yang benar-benar kita bisa kerjakan tanpa menumbalkan hak orang lain. Hak istri tidak kita tumbalkan, hak anak juga tidak, hak jasad juga tidak, hak orang tua, hak kakak dan adik. Jangan sampai seorang ibadah seenaknya sendiri. Seperti ada seorang, ini kenyataannya, seorang kemudian pergi, saya mau berdakwah. Taib, terus dia berdakwah, dia pergi 40 hari. Kemudian dia pergi, dia matikan HP, sebagian seperti itu. Taib, kalau istrinya ada apa-apa, gimana? Kemudian sudahkah dia meninggalkan kebutuhan yang cukup untuk apa? Istrinya. Terus haruskah 40 hari ya? Kayak haji reguler aja. Maksudnya haruskah segitu? Artinya mikirlah. Kita bukan ibadah, saya nyaman ketemu teman-teman belajar agama, tapi bukan masalah nyaman-nyamanan. Masalah ini syar'i atau tidak itu. Masalah syar'i atau tidak ya. Maka ini semua perlu diperhatikan ya. Diperhatikan. Seperti ada kawan mengeluh tentang istrinya. Istrinya habis salat subuh zikir pagi petang. Zikir petang baca Quran. Suaminya mau ke kantor minta dilayani, katanya zikir belum selesai. Akhirnya suaminya pergi dengan hati yang gelisah dan sedih. Ya, kenapa istrinya diajak bercumbu, katanya zikir pagi petang belum apa? Selesai. Nah, ini maksudnya boleh kita beribadah tapi jangan menumbalkan yang lain. Nah, kadarnya kita bisa tahu dengan kemampuan kita. Baik sedekah ada kadarnya, baca Quran ada kadarnya, salat malam ada kadarnya, tapi kita kerjakan. Coba, jangan malas-malasan. Dan bilang saya enggak kuat, coba dulu sedikit. Kalau kita enggak kuat jangan tambah. Kuantitas maupun kualitas, kalau kita kuat silahkan tambah. Jadi saya ingatkan kembali, bukan berarti ketika kita baca Kitabur Riqaq bahwasanya akhirat adalah nomor satu. Benar, tidak, kita ragu dunia cuma sebentar, kita akan ditinggal semua. Tapi bukan berarti kemudian kita jor-joran lupa bahwasanya dalam beribadah juga ada aturannya. Ada aturannya. Baik. Jadi amal soleh yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling kontinu, yang paling kontinu. Pilihlah amal saleh yang bisa kita kontinu di atasnya, baik pengajian, baik baca Al-Qur'an, ya. Baik puasa. Kalau kita enggak bisa Daud, jangan maksakan diri. Artinya kita sudah terlanjur puasa Daud, kayaknya terpaksa saya harus, tapi kita terpaksa kayak kadang timbul kejengkelan dalam ibadah tersebut. Jangan sampai demikian. Kita berusaha ibadah yang kita mampu, yang kita enjoy. Ada beban sedikit enggak apa-apa, tapi maksudnya kita masih bisa mengatasinya, masih menghadapinya. Tapi kalau berlebihan, ya, maksakan diri untuk harus berinfak sekian tiap bulan, tapi kita berat, kita merasa beban, anak-anak setengah mati, ternyata ada kekurangan. Enggak begitu juga. Allah juga tidak suka yang begitu. Rasulullah SAW juga tidak suka yang begitu. Jangan berlebih-lebihan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah, tidak ada yang wala yushadad din, tidak ada yang terlalu kencang dalam agama illa ghalabahu, kecuali dia akan terdominasi, dia akan terputus suatu saat. Dan ini kenyataan, saya lihat banyak kejadian. Subhanallah. Kita dapati di zaman-zaman kita, saya masih kuliah, kita dapati sebagian kawan kencangnya luar biasa, terus tiba-tiba terjungkal. Bahkan di antara mereka ada yang tiba-tiba berbalik, sudah malah enggak ngaji, sudah malah berubah kayak orang tidak kenal kajian sama sekali. Dan itu terjadi karena terlalu berlebihan tanpa melihat kemampuan diri. Semuanya ada proses. Kalau tidak ikuti proses, tahu-tahu ingin naik kelas, pasti akan terjungkal. Baik. Lanjutkan hadis berikutnya. Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Adam. Qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b As-Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan yunajjiya ahadan minkum amaluhu.
tidaklah salah seorang dari kalian pun diselamatkan oleh amalnya. Jadi tidak ada seorang pun yang amalnya yang menyelamatkan dia, enggak ada. Qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, engkau juga ya Rasulullah tidak diselamatkan oleh amalnya? Qala wala ana, saya pun demikian. Amalku tidak menyelamatkanku. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin. Kecuali Allah telah meliputiku dengan rahmatnya. Saddidu wa qaribu. Tepatlah atau mendekatilah, waqdu wa ruhu. Berjalanlah di pagi hari atau berjalan di sore hari, wa syai'un minad duljah, dan berjalanlah sedikit di malam hari. Wal qasda tablughu. Sederhanalah atau jangan berlebihan, kalian akan sampai. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya sama maknanya. Al-Imam Bukhari berkata qala hadatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala hadatsana Sulaiman an Musa bin Uqbah an Abi Salamah bin Abdurrahman an Aisyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, saddidu wa qaribu, tepatlah atau mendekatilah. Wa'lamu anna lan yudkhila ahadukum amaluhu al-jannah. Ketahuilah bahwasanya seseorang tidak ada amalnya yang bisa masukkan dia ke dalam surga. Wa anna ahabbal a'mali adwamuha ila Allahi wa inqal, dan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling continue meskipun sedikit. Dua hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan dalam riwayat yang lain, lan yadkhula ahadun al-jannata bi amalihi. Maknanya tidak ada seorang pun bisa masuk surga dengan amalnya. Amalnya tidak bisa menyelamatkan dari neraka jahanam dan amal dia tidak bisa memasukkan dalam surga. Para sahabat bertanya, Anda juga demikian ya Rasulullah? Tidak masuk surga dengan amalan Anda? Kata Nabi, wala ana, saya juga tidak demikian. Walakin Allah yataqammadani bi rahmatihi. Tapi Allah telah meliputi rahmatnya maka saya masuk surga. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya yang buat kita masuk surga itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amal kita ini tidak cukup untuk buat kita bisa masuk surga. Amal kita tidak bisa cukup buat kita masuk surga dan tidak bisa cukup buat kita selamat dari neraka jahanam. Tetapi yang buat kita selamat dari neraka adalah rahmat Allah. Yang buat kita masuk adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis. Datang dalam ayat-ayat dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan bahwasanya sebab masuk surga adalah amal soleh. Sebab masuk surga adalah amal soleh. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 72, "Wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun." Itulah surga yang diwariskan kepada kalian karena amal kalian, Dalam ayat disebutkan kalau seorang masuk surga karena amalnya. Kemudian juga dalam surat An-Nahl ayat 32 kata Allah Subhanahu wa taala, "Salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Keselamatan bagi kalian, masuklah kalian ke dalam surga karena amal kalian. Baik. Dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat menunjukkan seorang masuk surga karena amal soleh selama di dunia. Tadi uristumuha bima kuntum ta'malun, kalian mewarisi surga karena amal kalian. Allah juga sebutkan tentang misalnya dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina li furujihim hafizun. Terus Allah sebutkan sungguh beruntung orang yang beriman, yang khusyuk dalam salatnya, menjauhkan diri perkara yang tidak bermanfaat, yang bayar zakat, yang menjaga kemaluannya, sampai Allah menjaga salatnya. Kemudian Allah berkata, ulaika humul warithun alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah pewaris surga Firdaus. Allah sebutkan bahwasanya amal-amal ini sebab masuk surga Firdaus, dan Al-Qur'an banyak sekali. Kata Allah, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Segeralah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Siapa penghuni surga tersebut? Allah sebutkan orang yang beramal. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina an-nas wallahu yuhibbul muhsin. Orang-orang yang berinfak dalam kondisi lapang, dalam kondisi sulit tak berinfak, yang meredam amarah dan memaafkan manusia. Jadi terlalu banyak dalil bahwasanya orang masuk surga karena amal solehnya. Orang selamat dari neraka karena amal solehnya. Nah, bagaimana kita mengkompromikan ayat-ayat tersebut dengan hadis ini? Dalam Al-Quran disebutkan masuk surga karena amal soleh.
Selamat dari neraka karena amal soleh. Ya. Dalam hadis Nabi mengatakan amal soleh tidak bisa masukkan dalam surga. Amal soleh tidak bisa menyelamatkan dari neraka jahanam. Maka para ulama membahas bagaimana mengkompromikan antara ayat dengan hadis dengan beberapa jawaban. Jawaban pertama, mereka mengatakan bahwasanya amal soleh tidak bisa untuk masuk surga jika dimaksudkan amal soleh adalah bayaran untuk masuk surga. Maka amal soleh kita tidak bisa untuk bayar masuk surga. Kenapa bisa demikian? Karena amal soleh yang kita kerjakan ini cuma sedikit dibandingkan dengan nikmat surga yang Allah siapkan yang begitu banyak. Bayangkan Rasulullah berkata dalam hadis, "Raka'atul fajri khairu minad dunya ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka tidak mungkin 2 rakaat yang kita kerjakan mungkin 3 menit atau 2 menit mau dibayar oleh Allah dengan apa? Kenikmatan dunia dan seisinya. Sehingga 2 rakaat ini tidak ada bandingannya dengan nikmat surga. Sehingga maksud Nabi bahwasanya amal soleh kalian tidak bisa masuk dalam surga, maksudnya amal soleh tersebut bukanlah tiket untuk masuk surga, bukan, karena tidak bisa untuk bayar surga. Surga kenikmatannya abadi tanpa batas. Amal soleh kalian terbatas. Kita beramal soleh kalaupun kita rajin paling 50 tahun, 60 tahun kemudian meninggal dunia. Sementara ganjaran yang Allah siapkan abadi selama-lamanya. Maka sesuatu yang terbatas tidak bisa untuk membayar sesuatu yang abadi. Secara logika demikian. Sesuatu yang terbatas tidak bisa membayar sesuatu yang abadi. Kita saja di dunia, kalau kita punya bos, kasih gaji kita 100 juta per bulan. Ada bos kita, kamu saya gaji 100 juta per bulan. Kita ditelepon kamu saja kita pasti siap. Mau jam 1 malam, siap. Mau suruh kemana, kemari, siap. Mau pergi ninggalin istri, siap. Kenapa gajinya 100 juta? Dan itu sedikit. Itu pun kita merasa sudah kebanyakan dengan kerjaan kita yang tanpa batas. Nah, kita cuma sholat 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya dunia dan seisinya. Lebih baik lagi. Bukan cuma seisinya, khairun, lebih baik dari dunia dan seisinya. Dari sini para ulama memahami bahwasanya amal sholat kita bukanlah bayaran untuk apa? Surga. Enggak bisa. Karena amal sholat kita ini cuma apa? Sedikit, enggak ada nilainya. Itu di antara tafsiran. Di antara tafsiran juga perlu mengatakan seorang tidak mau surga dengan amalnya, tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidaklah seorang terbetik untuk bisa beramal soleh kecuali hatinya digerakkan oleh Allah. Dan hatinya digerakkan oleh Allah itu adalah kasih sayang Allah kepadanya. Rahmat Allah kepadanya. Kalau Allah tidak menggerakkan hatinya, dia tidak bakalan amal soleh. Meskipun 2 rakaat dia tidak akan kerjakan. Dia tidak akan baca satu halaman Al-Quran kalau Allah tidak gerakkan hatinya. Ketika dia digerakkan hatinya untuk baca Al-Quran meskipun sehalaman, sholat meskipun 2 rakaat, menunjukkan itu rahmat Allah. Sehingga sungguhnya seorang itu masuk surga karena rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, dia tidak akan bisa beramal apa? Soleh. Benar, amal soleh sebab masuk surga, tapi yang menyebabkan timbulnya amal soleh adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara cerita yang menarik, saya baca di antara dalam kalau tidak salah dari Baghdad, ada seorang wanita, budak wanita, dia salat malam. Kemudian majikannya terbangun ketika mendengar budaknya salat malam. Dalam salat sujudnya sang budak mengatakan, "Ya Allah, aku bertawasul dengan Engkau, bertawasul dengan kecintaanmu kepadaku." Subhanallah. Dia meminta sesuatu tapi dia bertawasul dengan amal saleh. Dia berkata, "Ya Allah, aku bertawasul dengan kecintaanmu kepadaku." Maka majikannya agak risih mendengar hal tersebut. Terus dia tegur budaknya tersebut, pembantunya tersebut. "Dari mana kau tahu Allah cinta sama kamu?" Kata dia, "Buktinya Allah bangunkan saya sholat malam, sementara majikan tidur aja." Jadi buktinya saya majikan tidur, saya dibangunkan untuk sholat apa? Sholat malam. Jadi menurut saya ini di antara tafsiran bahwa seorang tidak mungkin masuk surga dengan amalnya murni, tetapi dia bisa beramal itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara tafsiran yang disebut oleh para ulama, disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, disebut oleh Ibnu Jauzi dan dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Fathul Bari menukil perkataan Ibnu Jauzi, menukil juga perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah
taala. Jadi kalau bisa kita simpulkan bahwasanya seorang masuk surga itu dengan rahmat Allah. Kalau tidak merahmatinya dia tidak bisa masuk apa? Surga. Kemudian di surga dia mendapat derajat sesuai dengan amalnya. Di surga bertingkat-tingkat atau tidak? Bertingkat-tingkat. Sesuai dengan amalnya. Masuk surganya harus penuh rahmat Allah. Tingkatan di surga sesuai dengan apa? Amal soleh. Sesuai dengan amal soleh. Karena amal kita itu tidak ada apa-apanya. Dari sini sampai para sahabat bertanya kepada Nabi, "Wala anta ya Rasulullah? Apakah Anda juga tidak masuk surga karena amal Anda?" Kata Nabi, "Wala ana, saya pun tidak masuk surga karena amal saya. Walakin ayyataghammadani Allah bi rahmat." Tapi Allah memenuhi aku dengan meliputi aku dengan rahmatnya. Taghammud diambil dari kata ghamd. Ghamd bahasa Arab ghamdus saif artinya sarung pedang. Kalau sarung sudah dimasukkan dalam pedang dimasukkan dalam sarungnya, sarung itu disebut sarung pedang namanya ghamd. Ghamdus saif. Jadi seakan-akan Nabi mengatakan, saya ini masuk surga bukan karena amal saya, tapi karena Allah menutupiku dengan kasih sayangnya. Allah menutupiku, menaungiku, memenuhiku dengan kasih sayang. Rahmat Allah sangat luas. Kalau Allah tidak memberi rahmat kepadaku, aku tidak bakalan bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini menjadikan kita tidak ujub dengan amal yang kita lakukan. Dia tidak ujub ya. Ya. Kita tidak ujub kepada amal yang kita lakukan. Karena kita tahu ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seorang bisa bersyukur, dia bersyukur dua kali. Bersyukur dengan kenikmatan yang bisa dia rasakan, dan dia bersyukur juga karena dia bisa bersyukur. Dia bersyukur karena dia bisa bersyukur. Karena tidak mungkin menjadikan dia bersyukur kecuali siapa? Allah. Jadi bersyukur dua kali. Syukur atas nikmat yang dia dapatkan, dan syukur atas Allah menggerakkan hatinya untuk dia bisa bersyukur. Ketika orang mengatakan hal ini, dia tahu ini semua karunia Allah. Wallahi di antara kita banyak yang tidak ada sebab-sebab dia dapat hidayah, tapi dapat hidayah. Dia tinggal di tempat orang-orang nakal, orang tuanya juga tidak ada yang sholat, teman-temannya semua bajingan, tapi tiba-tiba dia dapat apa? Hidayah. Subhanallah, dapat hidayah. Ya. Saya ketemu seorang ustaz, dia dulu paling benci dengan dakwah sunnah. Dia sangat benci, tapi kata dia, Allah seperti giring saya, sampai saya berhadapan dengan kondisi-kondisi yang buat saya akhirnya jadi ustaz sekarang dia. Pertama dia ketemu saya, dia baru mulai ngaji. Tadi dia benci sekali sama dakwah sunnah. Tapi dia dihadapkan kondisi-kondisi yang dia tidak pingin, tapi Allah bikin dia terkondisikan sehingga akhirnya dia ngaji. Jadi itu banyak seperti itu. Bayangkan ada seorang ya, di internet ada namanya Syekh Abdullah Suwaidi kalau nggak salah. Saya beberapa kali nonton ceramah dia. Dia punya buku kemarin 3 jilid. Saya kalau darulah belum sempat beli tentang bantahan terhadap pemikiran ateis. 3 jilid pemikiran ateis yang berkembang, dia bantah secara dalil. Dulunya tinggal dari bapak ibunya mungkin tak sudah muslim atau belum, tinggal di tengah-tengah orang ateis di Swedia, dari kafir, dari ateis, kemudian dapat hidayah, kemudian masuk Islam, kemudian belajar di Islamic University, sekarang jadi syekh. Siapa yang bisa Allah cabut dia dari tengah-tengah comberan, kemudian dibersihkan, kemudian sekarang ada ceramah di YouTube. Jadi itu banyak ya, artinya dia sendiri tidak tahu, tiba-tiba Allah kasih apa? Hidayah. Itu semua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau mau keluar lihat manusia banyak yang habiskan waktunya nonton ini, nonton ini, buang-buang umur. Tapi alhamdulillah di sela-sela kesibukan kita duniawi kita bisa ngaji, kita bisa ingat akhirat. Kita sadar umur kita tidak lama. Itu semua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang betapapun dia melakukan amal soleh, ya, maka dia tahu itu semua karunia Allah. Dia jangan ujub, jangan dia merasa bangga, jangan dia merasa apa? Sombong. Lihat kita bandingkan Islam dengan luar Islam. Lihat berapa banyak miliar orang, miliar banyak yang nyembah sapi. Banyak miliar atau tidak? Miliaran nyembah sapi. Ya. Sapi hewan ya. Yang susunya bisa kemudian disembah. Di antara lihat video ada yang kencingnya ditunggu.
Begitu si kencing, terus dicari keberkahan. Subhanallah. Dan kalau kita nggak, alhamdulillah. Mereka bukan orang bodoh. Mungkin mereka kalau sekolah sama kita, mungkin mereka ranking 1, kita ranking 25. Tapi IQ tidak sama dengan iman. Yang nyembah sapi banyak orang-orang pakar IT, orang-orang hebat ya. Tapi nyembah sapi, otaknya kemana Allah alam. Yang nyembah Nabi Isa miliaran. Nabi Isa disembah. Nabi yang makan, minum, buang hajat, ketakutan, ngantuk, tidur. Apalagi diyakini dibunuh, Tuhan dibunuh. Yang nyembah miliaran. Kita alhamdulillah. Kondisi ekonomi mungkin tidak seperti mereka, tapi alhamdulillah. Ini semua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya betapapun kita telah mencapai ibadah, jangan pernah sombong. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak sombong sama sekali. Yang pintu surga tidak terbuka kecuali Nabi yang mengetuknya. Kalau Nabi tak ketuk, tidak dibuka pintu surga. Penjaga surga mengatakan, engkaulah kami diperintahkan untuk membuka pintu. Nabi mengatakan, saya pun amal saya tidak cukup untuk membuat saya masuk surga. Tetapi Allah meliputiku dengan rahmatnya. Taib. Kita lanjutkan. Di sini Rasulullah SAW berkata, Saddidu wa qaribu. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, saya pun tidak masuk surga karena amal saya, tapi karena Allah meliputiku dengan rahmatnya. Saddidu wa qaribu. Kalau begitu saddidu. Saddidu maksudnya tepatlah. Dalam beramal berusaha tepatlah. Kita baca hadis, kita baca belajar fikih, kita berusaha belajar mengamalkan setepatnya. Sadat itu seperti orang kalau ini Rasulullah membuat penggambaran dengan yang biasa dilihat oleh orang. Kalau kita mau kita sadat itu persis kena tujuan. Itu namanya sadat. Isobat, benar-benar pas. Kalau qaribu, kalau tidak bisa pas, tidak apa-apa lah. Kedua, ketiga, tidak apa-apa. Tapi yang penting mendekati, jangan sampai jauh. Kita sadar dalam hidup ini ada yang kita bisa jalankan dengan pas, ada yang tidak pas. Tapi jangan sampai melenceng jauh. Selama kita masih berusaha menuju yang pas, meskipun tidak pas, masih oke. Masih oke. Ya. Banyak hal kita tidak mesti pas. Ngurusi istri belum tentu pas. Dia tahu fikihnya, kita nggak bisa. Ya udah, kita belum bisa. Tapi saya masih berusaha. Tapi belum mampu. Ibu-ibu ngurus suami, tahu hukumnya, aturannya tahu, cuma tahu doang ya. Mengerjakan pas nggak bisa. Tapi bukan berarti tidak dikerjakan. Berusaha. Berusaha. Seperti itu. Dan banyak hal. Ngurus anak-anak kita tahu yang harusnya begini, tapi kita nggak bisa. Kita bilang ya semampunya. Selama kita masih berusaha semampunya, nyerempet-nyerempet, masih dianggap benar oleh syariat. Makanya dia mengatakan saddidu wa qaribu. Tepatlah, kalau tidak mendekati. Enggak ada masalah. Kalau para nabi selalu tepat, kita enggak selalu tepat. Kadang nyerempet-nyerempet enggak ada masalah. Kemudian Rasulullah SAW setelah menyamakan amal soleh seperti memanah, tepat atau mendekati, Rasulullah SAW juga beri perumpamaan tentang kita beramal soleh itu seperti orang yang bersafar. Kata Nabi SAW, waqdu wa ruhu. Pergilah kalian kalau bersafar, di pagi hari berjalan dengan giat. Kemudian wa ruhu itu adalah berperjalanan setelah lewat tengah siang, yaitu setelah jam 1, itu namanya ruh. Apakah rawah, apakah jam 1, jam 2, apakah asar. Pergilah pagi, pergilah siang hari. Kemudian kata Nabi SAW, wa syai'un minad duljah. Dan malam hari sedikit ya, jangan banyak-banyak. Istirahat. Ada waktu kemudian istirahat. Besok semangat lagi. Pagi semangat, sore semangat, malam istirahat. Kalau caranya begini, wal qasda tablughu. Caranya begini, kalian akan sampai. Tapi kalau kalian semangat terus enggak berhenti siang malam, kalian capek, onta kalian enggak kuat. Stop di tengah jalan. Onta mana yang jalan? Jangankan ente, onta pun enggak kuat. Ini majikan saya terlalu semangat. Onta pun tidak kuat, sehingga kalau ontanya sudah sakit sudah enggak bisa jalan. Akhirnya ketinggalan apa? Rombongan. Ini isyarat bahwasanya Nabi ingin mengatakan cara untuk mencapai tujuan jangan forsir. Harus ada kondisi. Continue meskipun mungkin agak terlambat sampai, tapi yang penting apa? Sampai. Kata Nabi, al-qasda tablughu. Sederhana, jangan forsir, kalian akan sampai.
Dan perumpamaan Nabi memperumpamakan kita yang beramal soleh seperti bersafar, perumpamaan yang sangat indah. Kenapa? Karena memang kita ini sedang bersafar. Kita bersafar menuju akhirat. Kita bersafar menuju akhirat. Dunia ini hanyalah salah satu destinasi. Kita masih lanjutkan destinasi berikutnya. Setelah ini ada destinasi alam barzakh. Setelah itu ada padang mahsyar. Baru kemudian destinasi berikutnya sirat, kemudian surga atau neraka. Surga atau neraka. Oleh karenanya dalam perjalanan tersebut, dalam beribadah kita harus menata. Pagi semangat, sore semangat, malam harus ada istirahat. Harus ada istirahat. Jangan sampai forsir akhirnya kita mandek di tengah jalan, tidak sampai pada tujuan. Ini terkaitan dengan hadis bab yang sedang kita bahas. Dan sebagian ulama mengatakan ibadah di malam hari meskipun sedikit nilainya besar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan wa syai'um minad duljah, dan perjalanan sebentar di malam hari. Ini isyarat ikhwan dan akhwat Bapak dan Ibu rahmatillah subhanahu wa taala, jangan sampai tinggalkan ibadah di malam hari. Kalau bisa salat malam meskipun 10 menit, oke, tidak apa-apa. Itu faedahnya luar biasa. Meskipun 5 menit, 10 menit, 15 menit, yang penting ada. Itu dampaknya luar biasa. Karena Rasulullah mengatakan wa syai'un minad duljah, meskipun sedikit di malam itu dampaknya, efeknya luar biasa. Ya. Jadi untuk memperkuat perjalanan menuju akhirat harus ada ibadah di malam hari meskipun sedikit. Dan itu sekedar butuh latihan. Ya, kita biasakan diri, hasilnya kita akan terbiasa. Taib, hadis berikutnya maknanya sama ya. Imam Bukhari berkata, qala haddatsani Muhammad bin Ar'arah, qala haddatsana Syu'bah an Sa'ad bin Ibrahim an Abi Salamah an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, beliau berkata, su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala adwamuha wa in qall, amalan yang paling kontinu meskipun sedikit. Perhatikan, meskipun apa? Sedikit. Ini barometernya di sisi Allah. Sedikit tapi kontinu lebih Allah suka daripada banyak tapi tidak kontinu. Tadi banyak tidak kontinu. Ya. Wa qala iklafu minal a'mali ma tutiqun, kerjakanlah amal yang kalian mampu. Kerjakanlah amal yang kalian mampu. Ya, dalam tadi saya sebutkan kisah Rasulullah SAW melihat seorang wanita paksa salat malam, kemudian sampai pegang-pegang tali, kemudian ngantuk pegang tali. Rasulullah suruh putuskan tali. Alaikum minal amali ma tutiqun, kerjakan amal yang kalian apa? Mampu. Dulu ada saya punya kawan, dia punya proyek akhirat banyak sekali. Saya tegur, kamu jangan gitu. Proyek ini, bikin inilah, bangun masjid lah, bangun ini, bikin pondok. Enggak jalan akhirnya. Saya bilang, kita ini punya keterbatasan. Akhirnya setengah mati, kita pun lihat dia kasihan. Karena manusia punya keterbatasan dalam apa? Dalam berproduksi, dalam intaj, dia punya keterbatasan. Akhirnya terlalu banyak proyek, tidak fokus, tidak berhasil. Mending yang satu yang kita lakukan bisa berhasil, kita ketekuni supaya menjadi berhasil. Meskipun sedikit tapi kontinu, lebih Allah suka daripada banyak namun tidak kontinu. Mandek di tengah jalan, mandek di tengah jalannya. Ketika saya tegur, dia bilang saya ingin menjebak diri saya dalam banyak kegiatan daripada saya buang-buang umur. Akhirnya enggak jalan. Akhirnya enggak jalan. Akhirnya saya ketemu dia beberapa tahun kemudian, bukankah saya sudah bilang? Ya. Bukan saya sudah bilang. Oleh karenanya, meskipun kelihatannya sedikit, tapi kalau kontinu akan ada hasil. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhi kegiatan ibadah yang di luar kemampuan kita. Jauhi. Karena itu membuat kita bosan, membuat kita letih, membuat kita bisa jadi jengkel sama ibadah tersebut. Kok begini? Kok enggak jalan? Nah, ini kita marah-marah sendiri. Jangan. Allah tidak begitu juga sih. Tidak juga ingin kita seperti itu. Ini butuh namanya fikih. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala haddatsani Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Jarir an Mansur an Ibrahim an Alqamah qala sa'altu ummul mu'minin Aisyah qultu. Dari Alqamah rahimahullah dia berkata, aku bertanya kepada Aisyah ummul mu'minin, aku berkata, ya ummul mu'minin, wahai ibunda kaum mukminin, kaifa kana amalun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana amal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hal kana yakhussu syai'an minal ayyam?
apakah Nabi mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal soleh? Qalat la, Rasulullah tidak pernah mengkhususkan amal tertentu. Kana amaluhu dimah. Rasulullah itu amalannya dimah, itu continue. Wa ayyukum yastati'u ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastati'u. Siapakah di antara kalian yang bisa beramal seperti yang Nabi kerjakan? Di sini Aisyah mengatakan Rasulullah tidak pernah mengkhususkan hari tertentu. Ya, artinya secara umum salat malamnya berjalan, baca Qur'annya setiap hari kecuali amal-amal tertentu seperti Senin Kamis, Ayyamul Bid, itu memang ada dalilnya. Tapi secara umum amal yang lainnya, mau sedekah, mau salat malam, baca Qur'an kapan saja. Kapan saja ya. Tidak dikhususkan saya harus baru baca Quran kalau malam Jumat, saya kalau hanya baru sedekah kalau hari Jumat, karena tidak ada dalil yang menunjukkan secara spesifik. Tapi secara umum Rasulullah SAW salat malam salat malam setiap hari, kemudian bersedekah setiap saat kapan ada kesempatan, baca Quran juga setiap saat, kecuali ada hari-hari yang memang spesifik untuk puasa seperti Senin Kamis atau Ayyamul Bid, itu Rasulullah mengkhususkan hari-hari tersebut karena ada sebabnya. Dari sini kita tahu bahwasanya seorang berusaha beramal soleh setiap hari, meskipun sedikit sedikit, continue. Taib, hadis berikutnya Al-Imam Bukhari berkata qala haddatsana dimah disebut oleh Ibnu Hajar, maknanya adalah hujan yang turun terus-menerus tapi tidak terlalu kencang. Di sini. Kata Ibn Hajar, wa dimatu fil asl al matar al mustamir ma'a sukunin bila ra'din wala barak. Namanya dimah asalnya bahasa Arab artinya hujan yang turun terus menerus tapi tanpa ada guntur, tanpa ada gemuruh, tidak keras, stabil. Itu kalimat dimah. Ini menggambarkan ibadah Nabi seperti itu, stabil, ya, tidak memforsir diri, ada waktu istirahat, kemudian ibadah stabil. Maka seorang berusaha beribadah seperti itu yang bisa dia lakukan secara kontinu. Baik, hadis berikutnya qala hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana Muhammad bin Zabriqan Az-Zibriqan qala hadatsana Musa bin Uqbah an Abi Salamah bin Abdurrahman Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saddidu wa qaribu wa abshiru, tepatlah atau mendekatkanlah, wa abshiru bergembiralah, fa innahu la yudkhilu ahadan al-jannata amaluhu, sungguhnya tidak seorang pun masuk surga dengan amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau ya Rasulullah. Qala wala ana, tidak juga aku, illa an yataghammadani Allahu bi maghfiratin wa rahmah, hanya saja Allah meliputiku, memenuhiku dengan ampunannya dan rahmatnya. Ya. Taib, ini juga maknanya sama ya, Rasulullah jelaskan bahwasanya ada tambahan. Aku masuk surga karena rahmat dan ampunan. Aku masuk surga karena rahmat dan ampunan. Dan ini mengingatkan saya tentang perkataan Nabi Nuh alaihissalam ketika telah datang banjir bah, bahwasanya seluruh manusia akan dibinasakan dengan banjir yang luar biasa tersebut. Nabi Nuh berkata kepada orang-orang yang beriman, wa qala irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kata Nabi Nuh, naiklah kalian ke atas kapal, ucapkanlah bismillah ketika berlabuh dan kita bersandar, inna rabbi laghafurur rahim, sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Alusi ketika menjelaskan ayat ini rahimahullah, beliau berkata, Nabi Nuh ketika mengatakan kita bakalan selamat, dia tidak mengatakan karena kita beriman, karena kita bertakwa, tapi dia mengatakan inna rabbi laghafurur rahim. Kita ini selamat karena Allah Maha Pengampun. Kita ini selamat karena Allah Maha Pengampun. Kita aja kalau Allah mau hitung dosa kita secara detail, kita enggak ada yang selamat. Enggak ada yang antara kita yang bisa selamat. Dosa terlalu banyak, dosa mata, dosa telinga, dosa hati, banyak pelanggaran, sombong, suudzon sama orang, tiap hari kita lakukan, merendahkan orang, meremehkan orang, merasa kita lebih hebat, mata melihat aurat yang terbuka, telinga mendengar ghibah dan namimah, banyak sekali, hati yang suudzon, dan banyak, tiap hari kita maksiat. Kalau Allah mau menghukum kita dosa demi dosa, kita enggak ada yang selamat. Tapi Allah bisa masukkan orang dalam surga karena apa? Ampunannya. Di sini ada tambahan. Jadi Rasulullah mengatakan, aku ini masuk surga karena apa? Rahmatnya dan ampunan.
Maka kalau kita seorang sudah diampuni, Allah masuk surga. Tapi hadis yang terakhir, qala haddatsana Ibrahim ibn al-Munzir qala haddatsana Muhammad bin Fulaih qala haddatsani Abi an Hilal bin Ali an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tuhu yaqul, aku mendengar Anas berkata, ya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lana yauman as-salata. Suatu hari Rasulullah sallallahu, jadi berkata Ali, aku mendengar Anas berkata, Rasulullah sallallahu suatu hari salat mengimami kami. Dalam riwayat disebutkan salat zuhur. Thumma raqiyal mimbar. Kemudian Rasulullah SAW naik ke atas mimbar. Fa asyara bi yadihi qiblatil masjid. Rasulullah SAW mengarahkan tangannya ke arah masjid, ke arah kiblat. Kemudian Rasulullah SAW berkata, qad uritul ana mundu salaitu lakumus salata al jannata wan nar. Mumatsalataini fi qubuli hadzal jidar. Sejak aku salat tadi mengimami kalian, aku diperlihatkan oleh Allah di dinding masjid surga dan neraka, seperti ada visual Allah tambahkan. Tapi para sahabat enggak lihat, yang lihat cuma siapa? Nabi SAW. Di dinding ini depan di arah kiblat masjid. Falam arakal yaumi fil khairi wa syarri. Aku tidak pernah melihat yang sangat buruk dan yang sangat baik seperti hari ini. Artinya surga begitu indahnya, neraka begitu mengerikannya. Falam arakal yaumi fil khairi wa syarri. Aku tidak pernah, aku tidak pernah melihat seperti hari ini suatu kebaikan, suatu keburukan seperti kebaikannya surga dan seperti keburukannya apa? Neraka jahanam. Hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari di akhir pembahasan, ya, disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau berkata, ya, isyara ila al-hathi ala mudawamatil amal li'anna man muthila al-jannatu wan naru baina 'ainaihi kana dzalika ba'ithan lahu 'ala al-muwadhabati 'ala at-tha'ah wal inkifaf 'anil ma'siyah. Hadis ini isyarat tentang semangat untuk continue. Siapa yang diperlihatkan surga dan neraka, sudah pasti dia akan apa? Semangat untuk continue dalam beramal soleh dan berhenti dari maksiat. Ya. Maka tidak ada yang bisa continue seperti Nabi. Kenapa? Karena Nabi yang melihat langsung neraka dan apa? Surga. Suatu yang gaib beliau melihat secara nyata. Nah, kita juga berusaha untuk continue karena kita beriman ada surga, ada apa? Neraka. Kalau kita tidak beriman ada surga, tidak beriman pada neraka, kita enggak bakalan bisa bertahan continue dalam beramal. Karena continue itu butuh perjuangan. Tapi demikian saja, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, bab ini insyaallah kita lanjutkan setelah hajian. Bab berikutnya, bab raja' ma'al khauf, bab tentang berharap kepada Allah disertai dengan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.